hatiku tetap memandang padamu, kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Salve umat Kristiani Katolik yang terkasih dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Anda dalam program Pelita Kasih bersama saya Yuli Giawa. Dalam perjumpaan kali ini kita akan mendalami sebuah tema tentang pengurapan orang sakit. Dan untuk mendalami tema ini telah hadir bersama saya di studio narasumber kita Bapak Cyrilus Jufri Karundeng Esfils, penyuluh agama Katolik di kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo. Halo Pak Jufri. Halo juga. Selamat berjumpa kembali Pak dalam program Pelita Kasih. Nah, untuk perjumpaan kali ini tadi saya sudah mengulas sedikit tentang tema yang akan kita bahas dalam perjumpaan kali ini. Ini menarik Bapak, kita akan membahas salah satu dari ketujuh sakramen yang ada di dalam gereja kita. Dan tentunya sakramen yang kita bahas pada saat ini di kalangan umat sendiri sering terjadi salah kaprah. Iya. Mungkin ini sering terjadi juga karena di kalangan umat sendiri kurang pemahaman, sehingga dalam menerima dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari kadangkala terjadi kesalahpahaman. Nah, misalnya ini ketika menghadapi sakit keras dan harusnya didorong untuk bisa menerima sakramen pengurapan orang sakit. Tapi karena salah kaprah, salah mengerti, maka kadangkala orang yang sakit menolak untuk menerima sakramen pengurapan orang sakit ini. Nah, ini bagaimana kita bisa menjelaskan kepada pemirsa di rumah tentang kesalahpahaman dari sakramen pengurapan orang sakit ini. Baik, jadi tema kita hari ini seperti dikatakan tadi, salah satu dari 7 sakramen. Sakramen kan adalah tanda kehadiran rahmat Allah yang menyelamatkan. Nah, dalam gereja Katolik ada 7 sakramen dan sakramen yang akan kita bahas bersama adalah yang disebut dengan sakramen pengurapan orang sakit atau
sakramen minyak suci. Kita jangan langsung menyalahkan si penderita sakit, bahwa mereka kemudian menolak ketika ada pelayan pastoral atau imam, dalam hal ini imam atau uskup, mau datang untuk memberikan sakramen minyak suci. Karena tentu kita harus melihat sejarah. Kenapa sampai seringkali orang berpikir bahwa menerima sakramen pengurapan orang sakit berarti sudah persiapan untuk kematiannya. Nah, sehingga ada yang berpikir ketika dalam situasi sakit keras, dia akan menolak. Dia merasa diri nyaman-nyaman saja atau masih ada kekuatan dalam dirinya. Saya belum mati kok mau di minyak suci. Nah, itu ada anggapan seperti itu. Nah, kita lihat dalam buku Ritual Romanum, berarti buku yang berbicara tentang sakramen perayaan sakramen-sakramen dan sakramentali. Ini jelas sebelum Konsili Vatikan kedua, di mana penamaan atau penyebutan sakramen itu adalah sakramen pengurapan terakhir. Jadi ketika mendengar kata pengurapan terakhir, anggapan orang berarti si penderita sakit ini dalam situasi gawat atau mendekati ajalnya. Jadi memang si penderita itu dalam situasi kondisi yang ya saat-saat terakhir boleh dikatakan, saat-saat terakhir dalam hidupnya. Dan dalam buku Rituale Romanum ini memang di sana juga disampaikan bahwa rahmat yang dimohonkan dalam sakramen minyak suci atau pengurapan terakhir itu adalah rahmat pengampunan dosa. Jadi orang Katolik yang berada pada titik akhir dari hidupnya itu didoakan supaya memperoleh pengampunan dosa. Tidak ada bilang kesembuhan fisik. Jadi orang mendekati ajal berarti dimohonkan supaya dia ya menyatakan apa yang menjadi kealpaan, dosa, karena untuk siap menghadapi ajalnya di saat akhir hidupnya. Nah, baru kemudian Konsili Vatikan kedua tahun 1975 meninjau kembali penyebutan sakramen ini dan rahmat yang dimohonkan dalam sakramen itu. Itu tertuang dalam konstitusi Sacrosanctum Concilium, khususnya artikel 73 menyatakan bahwa pengurapan terakhir atau lebih tepat lagi disebut pengurapan orang sakit bukanlah sakramen bagi mereka yang berada di ambang kematian saja. Maka saat yang baik yang menerimanya pasti sudah tiba bila orang beriman mulai ada dalam bahaya maut karena menderita sakit atau sudah lanjut usia. Nah, itu ada peninjauan kembali. Jadi dari artikel 73 Sacrosanctum Concilium ini, kita ketahui bahwa subjek penerima sakramen pengurapan orang sakit ini diperluas. Bukan hanya mereka yang mendekati ajal, tetapi mereka yang ada dalam bahaya maut ataupun yang sudah lanjut usia, kondisinya menurun karena sudah tua dan lain sebagainya. Nah, pemaknaan ini dari Konsili Vatikan kedua jelas bersumber dari kitab suci, khususnya dalam surat Yakobus pasal 5 ayat 14 sampai 15. Nah, jadi ritus pengurapan orang sakit itu atau dalam Ordo Untionis Infirmorum yang diterbitkan Konsili Vatikan kedua tahun 75, kita bisa melihat dalam doanya, doa yang didoakan oleh pelayan pastoral, dalam hal ini uskup atau imam, dikatakan bahwa semoga karena pengurapan suci ini Allah yang Maha Rahim menolong saudara dengan rahmat Roh Kudus. Umat jawab, amin. Kemudian, semoga Tuhan membebaskan saudara dari dosa dan membangunkan
saudara dalam rahmat-Nya. Umat menjawab, amin. Jadi dengan demikian, jelas bahwa perayaan sakramen pengurapan orang sakit ditujukan supaya dengan bantuan rahmat Roh Kudus, si sakit tidak hanya dibebaskan dari dosa, melainkan juga mendapatkan kesembuhan secara jasmani atau secara fisik. Nah, itu sejarah penamaan kembali dan peninjauan atas rahmat yang dimohonkan oleh sakramen ini. Iya, jadi dalam arti orang yang sakit keras diberikan sakramen pengurapan orang sakit atau minyak suci, Iya. bukan berarti sudah siap untuk menghadap ajal. Tapi bukan juga janji bahwa dia akan disembuhkan secara fisik. Tetapi lebih mengarah kepada bagaimana pribadi orang yang sakit ini dibebaskan dari dapat pengampunan tentunya. Betul. Sehingga bisa mempersiapkan diri dengan baik untuk kalau memang sudah waktunya kembali kepada Sang Pencipta. Jadi itu pun kejadian bukan terjadi karena seolah-olah imam sudah memberikan minyak suci, maka yang bersangkutan akan meninggalkan dunia ini. Jadi itulah yang terjadi sebenarnya dalam pemahaman kita. Beberapa umat mengalami pemahaman seperti itu sehingga sering terjadi penolakan yang seharusnya sudah bisa menerima sakramen ini tetapi ditolak karena salah pemahaman. Karena memang di kampung-kampung juga seperti itu. Pastor sudah datang ke rumah memberikan minyak suci, berarti somo mati. Iya. Padahal setelah diberi pengurapan, dia sembuh kembali. Beraktivitas, bekerja, melakukan aktivitas harian secara normal. Jangan jauh-jauh, misalnya contoh almarhumah orang tua saya. Ibu saya sudah beberapa kali diberikan urapan minyak suci, sembuh, sakit lagi. Nah, itu dalam waktu tertentu kemudian kembali sakit, sembuh, begitu. Jadi ada berapa kali diterimakan. Punya daya kesembuhan secara fisik. Oke, jadi itu penjelasan singkat sedikit tentang sering salah kaprah dari sakramen ini. Nah, Pak, biasanya sakramen-sakramen kita ini kan diterimakan pasti ada dasarnya. Dasar biblis dan juga sering terjadi juga karena tradisi gereja kita. Mungkin bisa Bapak membantu pemirsa di rumah, kita bisa melihat apa yang menjadi dasar dari kitab suci sendiri sehingga gereja kita mempertahankan sakramen minyak suci ini dan juga dari pandangan tradisi gereja. Baik, jadi sakramen-sakramen ini ditetapkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Demikian juga pengurapan orang sakit ini diberikan atas perintah Yesus sendiri. Karena dalam Injil kita mendengar Yesus memberikan perintah kepada para murid-Nya untuk mewartakan Injil Kerajaan Allah dan mengurapi orang sakit dengan minyak. Itu dalam Injil Markus pasal 6 ayat 13, Lukas pasal 10 ayat 8 sampai 9. Di mana ada seruan yang jelas dari Tuhan Yesus, sembuhkanlah orang-orang sakit. Dan memang selalu menarik perhatian bagi Yesus penderitaan dan sakit. Itu sehingga kemanapun ia pergi dalam masa hidupnya, selain Yesus mengajar, hampir selalu disertai dengan mujizat penyembuhan orang-orang sakit. Hampir selalu disertai dengan mujizat penyembuhan. Jadi bukan hanya dengan kata, tapi dengan tindakan nyata, Tuhan Yesus memulihkan kehidupan manusia. Karena pada zaman dulu, seperti bacaan hari ini, ada penyembuhan untuk ke-10 orang sakit kusta. Sakit itu bagi masyarakat Yahudi dianggap hukuman. Tabu. Apalagi kusta. Orang menyendiri, dikucilkan dari lingkungan sosial. Tapi setelah disembuhkan,
Yang ke-9 orang itu tidak balik kepada Tuhan untuk bersyukur. Hanya seorang asing yang dikatakan adalah orang Samaria. Jadi jangan lupa ketika kamu memperoleh rahmat kesembuhan untuk selalu bersyukur kepada Tuhan, karena rahmat itu semata-mata diberikan oleh Tuhan Allah sendiri. Dan dalam tindakan penyembuhan ini, Yesus tidak hanya menyembuhkan badan fisik, tapi yang utama bagi Yesus adalah kesembuhan rohani, kesembuhan jiwa. Orang bilang sumber segala penyakit itu dari pikiran, dari jiwa. Nah, itu yang mau disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Yesus menginginkan agar penderita sakit untuk tidak hanya sembuh, tetapi percaya kepadanya. Karena itu ia menggunakan tanda-tanda untuk menyembuhkan orang. Misalnya apa? Dia meludah ke tanah dan ada perletakan tangan di sana, kemudian mengaduk-aduk ya adonan tanah, kemudian ada juga Yesus melakukan pembasuhan, ya suruh pergi ke kolam Siloam supaya orang menjadi tahir, dan juga ada yang asal kujama saja jubahnya, ujung jubahnya. Bayangkan cuma ujung itu ada sentuh. Seorang wanita yang mengalami sakit pendarahan berapa belas tahun? 12 tahun memperoleh kesembuhan karena iman percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi Yesus menginginkan untuk selalu menaruh kepercayaan kepadanya. Ya. Baik Pak, nanti kita lanjutkan lagi setelah pariwara berikut ini. Umat Kristiani Katolik yang terkasih, pendalaman tentang sakramen pengurapan orang sakit ini akan kita lanjutkan setelah pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam program Pelita Kasih. datang silih berganti, menghantui jalan hidupku ini. Aku yakin dan aku percaya Tuhan pasti bersamaku. Yang ada di setiap masa, Dia hadir di setiap waktu. Jalanlah Tuhan bersamaku, jalanlah Tuhan di depanku. Naungi aku dengan sayap-Mu,
agar ku melangkah penuh sukacita dalam anugerah-Mu. Aku yakin dan aku percaya Tuhan pasti bersamaku. Ada di setiap masa, Dia hadir di setiap waktu. Jalanlah Tuhan bersamaku, jalanlah Tuhan di depanku, naungi aku dengan sayap-Mu, agar ku melangkah penuh sukacita dalam anugerah-Mu. Baik Pak, kita lanjutkan. Tadi kita sudah singgung tentang dasar biblis dari pengurapan orang sakit. Kita lanjutkan. Nah, jadi tadi sudah disampaikan bahwa Tuhan Yesus itu menggunakan sarana dalam hal ini dari alam untuk menyembuhkan seorang. Misalnya dia menggunakan adonan tanah yang diludahi, kemudian dia menyuruh untuk membasuh diri, misalnya di kolam Siloam. Tapi juga ada yang karena imannya dia menjamah jubah Yesus, akhirnya sembuh. Nah, jadi selain dari tadi yang sudah disampaikan, ternyata perintah Yesus ini atau perhatian secara khusus Tuhan Yesus kepada penderita sakit ini harus dilaksanakan atau diteruskan secara turun-menurun kepada para rasul dan para murid. Itu mereka lakukan, dan secara jelas itu ditulis oleh surat Yakobus bahwa kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesinya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia berbuat dosa, maka dosanya akan diampuni. Nah, ini kenapa tradisi yang diturunkan kepada para rasul, para murid, menjadi salah satu dari ketujuh sakramen gereja. Kemudian ada juga misalkan dari Santo Yohanes Chrysostomus mengatakan bahwa para imam menerima kuasa dari Tuhan untuk membersihkan jiwa dari dosa. Dalam hal ini mereka lebih daripada para imam Yahudi yang diberi kuasa untuk menyatakan apakah seseorang sudah sembuh atau tahir dari penyakit lepra. Atau misalnya juga Santo Paus Innocentius I yang wafat tahun 417 menyatakan bahwa pengurapan orang sakit dengan minyak yang telah diberkati oleh uskup adalah sakramen yang ditujukan untuk menghapuskan dosa dan meningkatkan kekuatan jiwa dan badan. Kemudian sakramen urapan orang sakit dinyatakan juga oleh Konsili Trente tahun 1545 sampai 1563 sebagai salah satu dari ketujuh sakramen. Konsili Trente menyebutkan bahwa urapan ini ditetapkan oleh Kristus Tuhan kita
Kemudian ya Konsili Vatikan kedua tahun 1962 sampai 1965 menganjurkan agar sakramen pengurapan ini tidak hanya diberikan kepada seorang yang sedang menghadapi ajal, mengalami ajal, namun juga kepada siapa saja yang mulai mengalami sakit berat dan mereka yang menderita kelemahan karena usia lanjut. Yaitu beberapa poin yang bisa disampaikan bahwa pengurapan orang sakit ini juga ada dalam tradisi gereja sehingga memang sungguh-sungguh ditetapkan sebagai salah satu sakramen dalam gereja Katolik. Penerimaan sakramen pengurapan orang sakit ini memiliki dasar yang kuat juga dari kitab suci sendiri yang langsung sebenarnya dari Tuhan Yesus sendiri dan dilanjutkan oleh para rasul, ya bapak-bapak gereja, dan sampai sekarang para imam yang tentunya menjadi perwakilan Kristus di tengah-tengah umat untuk menyalurkan berkat melalui sakramen pengurapan orang sakit. Jadi tidak ada alasan bahwa sakramen ini akan membahayakan jiwa seseorang ketika mengalami sakit, tetapi justru menjadi berkat bagi orang yang menerimanya. Ya, nah kalau begitu Pak, ini sakramen ini pengurapan orang sakit ini yang mana saja yang masuk di bagian-bagiannya dan syarat apa yang membuat si sakit untuk menerima sakramen ini? Nah, jadi bagian-bagian dari sakramen urapan orang sakit ini ada 3. Bagian-bagiannya ada 3. Yang pertama itu doa iman, yang kedua adalah penumpangan tangan, dan yang ketiga adalah pengurapan dengan minyak. Itu 3 bagian dalam sakramen urapan orang sakit. Dalam doa iman ini berarti semua yang hadir saat itu umat beriman. Nah, biasanya kan ada yang datang ikut-ikut pastor atau uskup. Kemudian di situ juga mungkin hadir anggota keluarganya atau juga ada tenaga medis yang beragama Katolik ataupun orang yang merawatnya, itu dilibatkan. Itu disebut komunitas yang memohonkan bersama pertolongan Allah untuk orang yang sakit. Aspek komunal inilah atau aspek komunitas inilah yang kemudian menjadi alasan mengapa di paroki-paroki sering mengadakan perayaan bersama untuk sakramen ini. Yang terkadang boleh dikatakan dibuat dalam misa, perayaan Ekaristi untuk penyembuhan. Aspek yang kedua atau bagian yang kedua yaitu penumpangan tangan. Jadi imam menumpangkan tangan kepada si sakit. Itu mengingatkan akan tindakan yang dibuat oleh Yesus sendiri. Mereka membawa orang-orang sakit macam-macam penyakit yang diderita, kemudian Yesus meletakkan tangan dan menyembuhkan mereka. Itu dalam Injil Lukas pasal 4 ayat 40. Gerakan penumpangan tangan ini menjadi tanda berkat dan permohonan untuk hadirnya Roh Kudus, untuk kedatangan Roh Kudus. Dan bagian ketiga yaitu pengurapan dengan minyak. Melambangkan kekuatan, kemudian penyembuhan dan kehadiran Roh Kudus. Di zaman Alkitab, itu biasanya minyak digunakan oleh atlet. Itu untuk memijat kaki, tangan agar mungkin mereka bisa mengikuti lomba dengan gesit, dengan kuat. Itu dipakai di situ. Kemudian dalam sakramen yang diurapi adalah apa? Bagian apa yang biasanya diurapi dalam? Belum pernah alami kan? Jadi belum tahu. Yaitu dahi dan tangan. Terkadang juga bagian tubuh yang lain yang memang mengalami cedera atau mengalami sakit itu juga diurapi. Syarat untuk menerima sakramen urapan ini yaitu yang jelas dibaptis sah secara Katolik. Apakah umat Kristen lain boleh? Dalam situasi khusus diperbolehkan. Orang Kristen lain
yang satu baptisan dengan kita Iya. ya, dalam kesepakatan KWI dan PGI. Artinya yang Protestan bisa. Bisa. Tapi dari imam. Iya, karena yang memberikan sakramen ini hanya oleh imam atau oleh uskup. Belum boleh tenaga awam untuk memberi. Diakon saja belum boleh. Hanya imam dan uskup. Kemudian sedang mengalami sakit serius atau bahaya kematian. Nah, bahaya kematian maksudnya bukan hanya orang sekarat, tapi juga saat menghadapi operasi besar karena sakit berat, lansia yang kesehatannya mulai menurun, penderita penyakit kronis, atau orang dalam situasi kecelakaan. Kemudian syarat lain, yang penerima ini sadar. Ya, semampu-mampunya dia sadar, diberikan pemahaman. Biar cuman sedikit dia ada dengar dan siap secara batin, secara rohani. Dan yang terakhir, tidak dalam situasi dosa berat. Kalau memungkinkan orang yang akan menerima perminyakan ini terlebih dahulu mengaku dosa, menerima sakramen tobat, kemudian baru diberikan. Nah, itu bagian-bagian dan syarat bagi orang yang akan menerima sakramen minyak suci. Kalau untuk perayaannya sendiri Pak, bagaimana? Nah, untuk perayaannya sendiri memang pemberian sakramen urapan orang sakit ini bisa dilakukan di gereja atau bisa juga di rumah-rumah penderita sakit atau juga bisa di rumah-rumah sakit. Jadi bisa di tempat-tempat itu. Nah, untuk perayaannya sendiri memang dibedakan, ada yang dibuat dalam misa, berarti itu di gereja, atau juga tidak dalam misa. Ada dua perayaan ini. Nah, kalau dalam perayaan bersama di gereja, berarti ritusnya liturgi ekaristi seperti biasa, misa seperti biasa. Seperti biasa. Kemudian setelah homili, yang sakit ini akan dibawa maju ke depan. Maju ke depan dan di sana ada litani doa untuk orang sakit dan orang yang merawat dia. Karena kadangkala yang justru yang pergi duluan yang ada berawat Yang merawat, iya. dibanding yang menderita sakit. Nah, karena mungkin sudah kecapean, sudah lelah, ada urus-urus ini yang sakit ini, tambah lagi rewel dan lain sebagainya, banyak permintaan kong. Akhirnya ini yang berjaga sakit ini tidak makan, mungkin terlambat makan, pikiran lagi, kurang istirahat dan lain sebagainya. Jadi ada litani doa untuk juga orang yang merawat sakit, si sakit. Kemudian ya sudah, ketika diantar ke depan altar, pastor meletakkan tangan di atas kepalanya dan mengikuti cara-caranya Tuhan seperti yang tadi disampaikan. Kemudian minyak ini dibawa ke altar dan didoakan. Lalu kemudian imam membuat tanda salib dan memberkati penderita ini, mengoles dengan minyak di dahi dan mengucapkan yang tadi saya sampaikan, doa-doa urapan. Dan setelah itu misa dilanjutkan dengan liturgi ekaristi seperti biasa. Sedangkan kalau di rumah agak lebih sederhana. Biasanya pastor buka dengan tanda salib, kemudian ada bacaan. Bacaan ini disesuaikan dengan kondisi. Kemudian imam menumpangkan tangan ke atas orang yang sakit, berdoa atas minyak suci, dan mengurapi dahi, tangan, dan tangan dari orang yang sakit. Kemudian ada mungkin doa umat bersama dan diakhiri dengan doa agung, doa Bapa Kami. Selanjutnya imam juga bisa memberikan apa? Memberikan komuni. Bisa, itu di rumah-rumah bisa berikan komuni. Dan mohon berkat sebagai penutup. Jadi perayaannya sendiri itu ada dua tempat yang memungkinkan, di gereja dan di tempat di mana si sakit dirawat.
Nah, cuman pada umumnya praktek selama ini lebih banyak di tempat si sakit dirawat. Iya, lebih banyak di rumah-rumah. Rumah sakit, Iya. rumah. Seperti itu. Yang jelas yang menjadi kerinduan bersama ya, sebelum kan datangnya ajal itu kan hanya Tuhan Iya. yang tahu kapan waktunya. Ya, kita idealnya kan itu sebelum ada mungkin anggota keluarga, saudara, sahabat kita yang menemui ajalnya sudah menerima urapan orang sakit seperti itu, minyak suci. Iya. Jadi itu tadi kita sudah mendalami tentang bagian-bagian syarat, bahkan proses perayaan dari penerimaan pengurapan orang sakit ini. Nah, ini ada satu pertanyaan menarik, Pak. Mungkin untuk pemirsa di rumah sangat butuh jawaban dari pertanyaan ini. Ini kadangkala dalam kehidupan sehari-hari kita butuh kepastian. Ya atau tidak. Nah, ini sering terjadi pertanyaan, apakah kalau seseorang sudah menerima sakramen ini ada jawaban pasti bahwa dia akan sembuh? Nah, ini pasti jawaban yang dirindukan oleh umat Katolik, khususnya mereka yang menerima sakramen ini. Betul, ya. Memang pertanyaan ini sangat-sangat relevan dengan apa yang dialami oleh orang-orang sakit, karena memang ya kerinduan terbesar untuk sembuh, untuk pulih total dari penyakitnya. Oke, Pak, kita istirahat sejenak, nanti kita lanjutkan lagi. Umat Kristiani Katolik yang terkasih, lanjutan dari pendalaman sakramen pengurapan orang sakit akan kita lanjutkan setelah pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam program Pelita Kasih. Yakin teguh Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus
nikmat penuh, suka sorgawi melimpahiku, lagu malaikat aman merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Umat Kristiani Katolik yang terkasih, terima kasih karena masih setia bersama kami dalam program Pelita Kasih. Ya, baik Pak, kita lanjutkan tadi tentang kepastian. Kepastian. Nah, jadi memang tidak dapat dipungkiri bahwa penyakit dan penderitaan itu adalah bagi saya pribadi pencobaan yang terberat dalam hidup. Karena memang ya semua orang pasti ingin sehat. Kekayaan, kekuatan tidak bisa menggantikan makna dari kesehatan itu sendiri. Karena memang lihat saja misalnya ketika kita cuman demam, batuk, apalagi sekarang musim sakit, kita dibatasi untuk beraktivitas, untuk melakukan banyak hal. Tidak bisa makan enak atau bangun saja dari tempat tidur sulit. Apalagi untuk bersosialisasi. Jadi memang aktivitas kita sangat-sangat dibatasi. Dan memang tak jarang rasa sakit itu akan menimbulkan kekhawatiran, putus asa, kita menutup diri, dan bahkan marah-marah kepada Tuhan. Kenapa saya mengalami ini? Itu yang terjadi. Dan penyakit itu akan sebetulnya memberikan kita juga kepasrahan. Bahwa ternyata apa sebenarnya yang terpenting dalam hidup ini. Kita adalah pasti akan mengalami disposisi batin seperti itu. Apa yang terpenting dalam hidup ini. Dan itu memberikan ya pertobatan, penyadaran bagi diri kita sendiri bahwa mungkin selama ini kita terlalu mengandalkan diri sendiri, mengandalkan kekuatan kita sendiri dan kurang mengandalkan Tuhan. Karena yang jelas bahwa segala sesuatu yang ada pada kita itu adalah pemberian gratis, cuma-cuma dari Tuhan, dan Tuhan berkuasa atas segalanya. Dan toh akhirnya semua yang ada dalam diri kita akan kembali ke Sang Empunya, yaitu Tuhan sendiri. Tadi berkaitan dengan kepastian. Nah, memang karunia kesembuhan itu adalah semata-mata kehendak Tuhan. Kita tidak bisa paksa-paksa Tuhan untuk mengikuti
yang kita inginkan. keinginan Iya. kita. Jadi memang merupakan suatu misteri bahwa jika setelah berdoa mohon kesembuhan, sudah segala macam cara diupayakan, atau dengan memberikan berulang kali menerima sakramen minyak suci. Jadi memang tidak semua orang sakit disembuhkan secara jasmani. Namun kita mengimani bahwa sakramen pengurapan membawa kesembuhan rohani yang lebih penting daripada kesembuhan jasmani, terutama jika diterima dengan disposisi hati yang baik. Ingat saja bahwa Tuhan tidak mencobai kita melebihi batas kemampuan diri kita. Pasti akan indah pada waktunya. Sesuatu yang kita minta, kita harapkan. Yang penting jangan cuma minta-minta kong. Soalnya ndak jadi perawat atau dokter untuk kontrol, untuk mendapatkan pengobatan. Kenyataan ini juga yang membuat hati kita kemudian berpasrah kepada Tuhan. Seperti juga Rasul Paulus mengalami sakit badani, sakit fisik, ataupun sakit yang disebutnya sebagai duri dalam daging. Tapi Rasul Paulus mohon agar Tuhan menyembuhkannya. Namun Tuhan membiarkan hal itu untuk maksud menyatakan kuasanya di tengah kelemahan manusia. Itu yang terjadi. Yang jelas pada Tuhan hanyalah yang baik. Dalam diri Tuhan tidak mengandung sesuatu yang jahat. Tuhan tidak menginginkan kita untuk sekarat, untuk menderita, untuk mati. Karena Dia tahu persis apa arti penderitaan itu, karena Dia sendiri mengalaminya untuk agar kita memperoleh keselamatan. Iya. Jadi artinya dengan menerima sakramen pengurapan orang sakit bukan berarti kita memiliki kepastian bahwa langsung bangkit dari tempat tidur, sembuh dari sakit penyakit yang diderita, ataupun langsung kembali kepada Sang Pencipta. Jadi intinya sakramen pengurapan sakit ini hanyalah perantara untuk menerima berkat Tuhan. Betul. Nah, kalau begitu Pak, ini menerima sakramen pengurapan orang sakit, kira-kira buah-buah rahmat apa yang diterima oleh yang menerimanya? Nah, jadi ada buah-buah rahmat yang akan diterima oleh si sakit ketika diurapi oleh oleum infirmorum atau oleh minyak suci. Yang pertama itu anugerah khusus dari Roh Kudus. Berupa apa? Kekuatan, dia merasa tenang, kebesaran hati untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang berkaitan dengan penyakit ataupun kelemahan karena usia lanjut. Kemudian rahmat yang kedua yaitu persatuan dengan sengsara Kristus. Bahwa oleh sakramen ini orang yang sakit menerima kekuatan dan anugerah untuk mempersatukan diri lebih erat dengan sengsara Tuhan Yesus. Dan yang berikut rahmat gerejani. Nah, itu misalnya apa? Ketika orang didoakan oleh gereja melalui imamnya, ia menerima Roh Kudus, dan orang yang sakit tersebut menyumbangkan rahmat yang diterimanya dari pengurapan, yaitu doa yang menguduskan gereja. Oke, jadi itu berupa buah-buah rahmat yang akan yang diterima oleh mereka yang diurapi. Ya. Nah, ini Pak, kita sudah sampai kepada kesimpulan. Mungkin Bapak bisa membantu pemirsa di rumah untuk lebih memahami tentang pengurapan orang sakit ini dengan menyimpulkan apa yang sudah diulas dari tadi tentang sakramen pengurapan orang sakit. Sebagai kesimpulan, jadi kita bersyukur bahwa ada sarana keselamatan seperti ini dalam gereja Katolik. Dan memang bukan sembarang orang yang kemudian bisa memberikan pelayanan untuk sakramen ini, karena hanya mereka yang dikatakan tadi, pelayan-pelayan yang sah, imam atau uskup. Yang jelas bahwa ketika kita sakit, jangan kemudian langsung, ada sarana seperti ini. Ya, memang tadi dikatakan ada rahmat yang diberikan. Kita siap untuk
menghadapi situasi saat itu, kita lagi sakit, kita diberikan ketenangan, kekuatan, tetapi yang jelas kita juga membutuhkan orang-orang terdekat, anggota keluarga kita untuk setia bukan hanya memberikan perawatan, tapi juga mendoakan kita setiap saat agar bisa saja dengan doa dari orang-orang terdekat kita memperoleh kesembuhan. Dikuatkan. Dikuatkan. Oke, baik Pak. Karena waktu kita juga sudah habis. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak Jufri yang sudah bersedia meluangkan waktu menjadi narasumber dalam program Pelita Kasih pada perjumpaan kali ini. Semoga Tuhan selalu memberkati dalam tugas pelayanan sebagai penyuluh agama Katolik. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Baik, umat Kristiani Katolik yang terkasih, terima kasih karena Anda senantiasa setia bersama kami dalam program Pelita Kasih. Semoga apa yang sudah diulas pada perjumpaan kali ini mengenai sakramen pengurapan orang sakit kiranya membantu umat pemirsa sekalian untuk lebih memahami betapa pentingnya kita menerima pengurapan orang sakit. Saya Yuli Giawa bersama semua kru yang bertugas pada saat ini pamit undur diri. Terima kasih, Tuhan Yesus selalu memberkati.